الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Jadi Ustadz masih ingat yang mukul Ustadz pakai batang sapu? Ingat. Ustadz dendam? Enggak. Ingat aja. Terus? Ya kalau dia ngundang ceramah saya nggak mau datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustaz Abdul Somad? Betul, tak salah lagi. Kita satu pondok dulu. Ya, ya. Abang di Kismu Taklim dulu. Ya, betul, ingat. Pernah mukul pakai sapu. Ya. Bisa datang ke pesantren kami. Aduh, lagi penuh jadwal, Bang. Kaifa halukum? How are you tonight? Apa kabar semuanya? Kumaha? Pripun kabare? Biado? Baakaba? Aga kareba? Itu salah satu kelebihan santri. Diajak bahasa Arab, oke, karena setiap hari baca kitab kuning. Bahasa Inggris, oke. Mau pakai bahasa daerah, bisa. Bahasa Indonesia, memang dia paling cinta NKRI. Memangnya kalau tidak jadi santri, kalau tidak tinggal di pesantren, nggak bisa bahasa. Bagaimana mungkin kita bisa bahasa orang lain kalau kita cuman sekolah dari jam 8 masuk, pulang jam 1, cabutnya 3 jam. Bertemannya hanya sekitar lingkungan dekat rumahnya saja. Tapi kalau tinggal di pesantren, mondoknya 6 tahun, 7 tahun, pulangnya cuman liburan semester, bahkan mungkin hanya Idul Fitri saja, bahkan mungkin gak pulang-pulang karena orang tuanya sudah meninggal dunia. Maka pergaulannya adalah dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke, Sabang sampai Maroko. Sabang ujung pulau di Aceh, Merauke ujung negeri kita di Papua. Tapi ada yang lebih jauh lagi, dari Merauke ke Maroko, karena tanpa ada batasan. Itu kelebihan yang pertama santri. Pede nggak jadi santri? Bangga nggak jadi santri? Kalau ada yang tidak bangga jadi santri ketika kenalan sama orang, kamu sekolah di mana? Saya dari SMP. Kamu di mana? Saya SMA. Kamu di mana? Saya nggak sekolah. Kamu di mana? Saya di pesantren. Ini orang mestinya sudah lama mati. Buat-buat macet aja dia. Pede, percaya diri. Kenapa? Karena kita punya kenalan yang begitu luas. Dari mulai rambut yang lurus sampai keriting, dari yang hitam sampai yang putih, yang tinggi sampai yang pendek, semuanya sama. Dan di pesantren lah kita kenal pribadi orang macam-macam. Saya sekarang kalau tausiah pergi ke Aceh, ketemu dengan teman saya. Pergi ke Medan, jumpa dengan sahabat saya. Pergi ke Surabaya, Jawa Timur, sahabat dan teman akrab saya. Pergi ke Madura, senior dan junior saya. Pergi ke Makassar, friend saya. Sampai ke Sorong, Papua, kawan-kawan saya semua. Kenapa demikian? Karena kita di pesantren punya pergaulan yang luas. Jadi anak-anak, adik-adik, saya mau panggil anak, rasanya saya masih terlalu muda.
Jadi panggil adik-adik aja lah. Jadi adik-adik sekalian yang selama ini bimbang-bimbang di pesantren, pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pesantren apa pulang? Pulang pesantren, pulang pesantren, pulang. Pulanglah. Kau pulang mau jadi apa? Mau berteman dengan siapa? Mau berteman dengan TV? Mau berteman dengan warnet? Mau berteman dengan boneka setan? Tapi kalau di pesantren, Masya Allah, Tabarakallah. Dan di pesantren kita kenal sifat orang dari berbagai macam suku dan bangsa. Betul? Ketemu sama orang yang datang dari Jawa Barat, orangnya lembut. Kumaha atuh damai. Ketemu sama kawan yang dari Medan, Sumatera. Sini kau Sunda, sini. Ketemu sama teman yang datang dari Bandung, orangnya lembut. Kadang kita karena pakai sepatu tapaknya terlalu tebal, semakin tebal tapak sepatumu, semakin tak terasa bahwa kau sudah menginjak kaki orang lain. Bisa untuk update status besok pagi. Tapi orang dari Bandung, dari Garut, dari Cicalengka, dari Jawa Barat lembut. Kalau kakinya diinjak, punten, kakinya tolong jangan diinjak. Tapi kalau sama orang di Sumatera lain, begitu kakinya kena sedikit, kemana mata kau? Tapi kita tidak tersinggung. Kenapa? Karena kita sudah kenal. Satu kamar, sama-sama makan, sama-sama jalan, sama-sama satu kelas. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka nggak ngutang. Saya tidak pernah tersinggung dengan teman-teman saya yang datang dari Pulau Sumatera, dari Medan, dari Aceh, dari Minangkabau, dari Sumatera Barat. Saya juga paham dengan teman-teman saya yang datang dari Bandung, dari Pulau Jawa. Kenapa? Karena memang karakternya macam-macam. Mengapa orang di Sumatera itu kalau ngomong keras dan kuat? Karena cabenya banyak. Dia kalau makan cabai dia wah mana ini? Kenapa mereka kalau ngomong itu keras? Karena tinggal di gunung anginnya kencang. Nikahlah orang Sumatera sama orang Jawa Barat. Mas, Aa, tolong diangkat jemurannya. Hujan turun. Begitu mau diangkat udah basah. Orangnya lembut, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya santun. Kalau nunjuk pakai jempol. Tapi kalau kami nunjuk pakai. Tapi saya tidak tersinggung. Walaupun dia pakai jempol, walaupun dia pakai telunjuk. Kenapa? Karena kita sudah mengenal budaya masing-masing dari penggunaan kata. Mungkin di sini orang tidak pakai kau, karena kau itu kasar. Di sini kalau kamu itu apa pakai? Hah? Anjen, lembut, baik. Tapi kalau saya dikatakan orang, dari mana kau Somad? Saya tidak tersinggung. Kenapa? Karena sudah mengenal karakter sifat masing-masing. Satu kamar. Loh, memangnya Ustadz satu kamar dulu dengan mereka? Ya. Berapa orang Ustadz waktu itu satu kamar? Cuman berdua, 20. Kayak ikan sarden di susu. Tapi dengan tidur bersama itu menjadi akrab. Kita tahu bunyi. Jangankan wajahnya, jangankan pakaiannya, dari bunyi ngoroknya kita kenal. Kita tahu. Oh, jangan. Saking akrabnya, saking dekatnya. Begitu juga ketika kita makan di tempat ruang makan, kita tahu, oh si Anu makanannya bumbu pecal,
Oh si anu pelitnya minta ampun. Oh si anu bakhil bin medit. Semua sifat-sifat ini kita kenali. Jadi yang pertama yang paling penting adalah mengenal sifat orang. Untuk belajar ini perlu ilmu komunikasi 2 SKS. Sekarang banyak orang pintar, banyak orang cerdas, banyak orang IP-nya 4, banyak orang IQ-nya tinggi, tapi komunikasinya jelek, tidak bisa merasakan perasaan orang lain. Karena rasamu bukan rasaku. Tapi kalau kita di pondok, kita sudah nyantri, kita tahu perasaan orang. Kenapa? Sama-sama bangun pagi, sama-sama ngantri. Bangun di Sumatera subuhnya jam 5, bangunnya jam 4. Jam 4 semua bangun, semuanya sholat tahajud bersama. Banyak yang ketika sujud itu sujud pertama sekaligus sujud terakhir. Allahu Akbar. Jadi kalau sudah ketemu lama langsung tersenyum. Si anu yang tukang molor dulu. Kenal ini penting. Itulah mengapa yang pertama kali adalah khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, untuk saling kenal mengenal sifat dan karakter masing-masing. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong melengking, ada yang tersinggung? Tidak, karena mereka sudah tahu itu memang gaya Ustaz Abdul Somad. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomongnya seperti teriak ngamuk, apa ada yang ngomong di belakang? Belum makan, mungkin belum makan. Enggak. Kenapa? Karena mereka sudah tahu. Kalau Ustaz Abdul Somad ngomong mengatakan teriak, menggelegar suaranya, ini jangan-jangan karena enggak dikasih teh manis. Semua tahu Abdul Somad tidak menyindir. Kenapa? Karena semua kenal Abdul Somad tidak pernah minum manis kalau sedang ceramah. Tapi bagi orang yang baru ikut pengajian sekali-sekali, dia langsung curiga, dia langsung suudzon. Ini Abdul Somad radikal, ngomongnya keras. Ini bukan keras, mikrofonnya bagus. Ini bukan keras, sound sistemnya mantap, langsung masuk ke telinga, merasuk ke lubuk hati yang paling dalam. Inilah pentingnya kita menjadi santri. Jadi anak-anak, saya terus mau nyebut anak, mentang-mentang anaknya baru akikah nyebut anak terus. Adik-adikku sekalian, sebenarnya kita ini sebaya. Betul? Kok betul? Cuman bedanya saya duluan lahir. Saya lahir 1977. Sebaya bapak kalian. Berarti umur sekarang 2022. Berarti sudah 45. Saya ini 45 tahun. Walaupun saya bolak-balik meyakinkan orang, saya ini udah 45, dia tetap juga ngotot. Masih 25 katanya. Kata jamaah dalam hati, Ustaz aja yang kepedean. Tidak ada suuzon karena kita sudah saling kenal. Tadi ibu Nyai di atas, ibu saya, ibu kita semua. Ternyata beliau nonton kajian Ustadz Somad pagi, petang, siang dan malam. Saya datang kemari karena doa ibu. Beliau yang mendoakan saya. Maka tadi ketika ketemu, emak saya sudah meninggal, Bu. Doakan saya supaya istiqomah iman dan Islam. Doakan saya supaya hati saya tidak dirusak oleh sum'ah, oleh ujub, oleh merasa hebat. Apa enggak merasa hebat? Kiai aja duduk di bawah, saya duduk di atas.
Ini Ustaz Abdul Somad katanya mengajarkan kita harus hidup setara, sama santri, sama-sama tidur di lantai, sama-sama satu penderitaan. Tapi Ustaz sendiri setelah tamat dari pesantren, Ustaz malah duduk di atas, nggak sopan. Disuruh panitia supaya tampilan kameranya bagus. Nah, dipasang maka di atas, bagus kan? Coba kalau saya duduk di bawah. Tapi saya duduk di sini sementara. Setelah itu kursi diangkat. Nggak mungkin sama-sama saya diangkat. Dan santri tidak ada yang tersinggung. Nggak usah kita dengar ini ceramah Abdul Somad. Orangnya nggak sopan. Masa guru kita, kiai kita, ajengan kita di bawah, dia di atas. Karena semuanya saling faham. Suami dengan istri bisa hidup bersama karena sama-sama paham. Hubungan kita bisa bertahan lama, berteman di pesantren, bersama di surga. Kalau kita bisa saling memahami. Sekarang penyakit manusia ini su'ut tafahum. Jelek, tafahum salah paham, salah dengar, salah ngomong, salah ngerti, karena tidak saling mengenali. Dunia saling kenal mengenal itu adalah dunia pesantren. Dari mulai cara tidur, bangun tidur, olahraga, belajar di kelas, baca kitab, suara, mohon maaf, baunya pun kita kenal. Pejam mata langsung kita cium, si Anu, si Anu. Kenal, kenapa? Karena berteman dan bersahabat lama. Dan kalau di pesantren tidak ada jaim-jaiman. Betul? Kita kenal. Maka saya kalau ketemu